Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kembali haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada ungkapan yang paling indah selain ucapan alhamdulillah. Sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam program spesial di bulan suci Ramadan yang kami beri judul Mohima Buka, memperoleh hikmah menunggu buka puasa. Insyaallah sambil menunggu buka puasa kita terus menambah amalia-amalia kita di bulan suci Ramadan, sehingga segala apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda yang masih terus bersama kami di Cahaya FM yang senantiasa mendengarkan program-program kami pun mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua aktivitas kita. Dan sudah di sore hari ini seperti biasa kami ditemani oleh Bapak Al-Ustadz Robianto Ibrahim sebagai Ustadz yang selalu bersama kita untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya, baik itu bingkai Ramadan, baik itu Mohima Buka, dan di luar Ramadan ada yang namanya Mohima Isya. Kita langsung menyapa beliau yang sudah bersama saya di sore hari ini. Ya, saya kepikirnya ini subuh lagi. Oke, di sore hari ini. Terima kasih dan saya ke Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Sudah hari keberapa Pak Bali ya? Ke-23. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah hari yang ke-23 kita bisa berjumpa kembali ya di kegiatan ini. Saya tidak jaga hitung hari. Ya, yang saya jaga hitung-hitung ini berapa kali hatam saya Al-Qur'an. Itu. Yang itu yang saya lebih fokus ke target amaliyah. Sehingga saya sudah dapat lupa ini jumlah hari berapa. Berarti saya yang dapat hafal ini Ustaz, baru saya tuh juga tidak buat fokus di hitung hari saya ini Ustaz ya. Jangan begitu politik Ustaz. Menyindir pas saya poli. Ustaz ini Fatihah ulah metai beto 23 hari berarti bah mereka ini waktu tu tiba ali itu onu he. Orang bahitung hari itu kan ada dua. Ada bahitung hari, so mulai rindu dengan Ramadan, so mulai tinggalkan. Ada yang bahitung hari dia bersyukur Ramadan so pergi. Tapi ada juga yang menghitung hari cuman karena program Mohima Buka Ustadz. Itu adalah saya. Iya. Jadi macam-macam orang yang menghitung hari. Iya, menghitung. Ya. Jadi alhamdulillah kita berjumpa kembali dan kita insya Allah akan membahas masih hal-hal yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan, yaitu hal-hal yang dianggap berbuka, atau kalau dianggap berbuka atau dianggap membatalkan puasa, mengertinya ulama masih berbeda pendapat. Apakah hal itu hal yang akan membatalkan puasa atau mengurangi pahala dari puasa itu? Ya, dan ini kami sengaja bahas kembali karena mengurai banyaknya pertanyaan mengenai hal ini. Jadi sehingganya muncullah pembahasan mengenai apa-apa saja yang membatalkan puasa kan. Dan ini sesuai dengan pertanyaan para pendengar yang sudah masuk beberapa kali pertanyaan mengenai ini misalnya Wan Moingo mau patea bagaimana ini Ustaz? Ini kan sudah akan kita bahas. Kita akan bahas. Jadi yang pertama adalah hal yang akan membatalkan puasa, yang dianggap membatalkan puasa adalah berbohong. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Berhati-hatilah kalian dengan kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kefajiran, sikap-sikap fajir, sikap buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sikap yang buruk itu membawa seseorang kepada neraka jahanam. Berbohong.
Ya. Kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari, dia mau berakal, mengakali ini Ustadz ya. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa berbohong ini juga hanya akan mengurangi pahala puasa. Ya. Tapi kalau untuk dupa sampai dia melabuka ma bolok ngakali dulu lah ini akan bisa membatalkan sama sekali, tidak sama sekali maknanya. Khususnya mungkin dalam hal ukuran takaran. Ini kita menyapa para penjual, misalnya menjual rempah-rempah, beras dan yang lainnya yang mengurangi takaran. Memang dalam ukurannya kita lihat persis 1 kilo, tapi tiba di rumah kita orang ukur sendiri dengan kita orang ukuran sendiri ternyata kurang dari 1 kilo. Berarti dia punya 2 dosa. Yang pertama dosa berbohong, dikasih lihat sama pembeli 1 kilo, dia berbohong. Yang kedua itu curang. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan. Ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menimbang, memberikan takaran kepada orang lain, dia kurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau untuk dia kasih lebih. Itu kan orang curang dalam timbangan. Jadi hati-hati orang yang mengurangi timbangan. Dan ayat ini para ulama itu wailul lil mutaffifin itu bukan hanya sekedar timbangan barang, tapi juga cara orang menilai. Kadang-kala kalau menilai orang lain, dia kasih salah orang lain. Kalau untuk diri sendiri seakan-akan dia yang benar terus. Ya, ini bahaya orang yang menilai seperti ini. Jadi usahakan pada saat kita mau menilai, kalau kita ini berbicara tentang akhlak ya, berbohong ini ya, di samping kita mengurangi takaran ini, kita harus perhatikan jangan sampai biar nanti talebe sama orang lain ya. Saya kalau bermuamalah itu saya biar nanti talebe sama orang lain tapi jangan talebe 4 orang ya, karena jangan sampai kita ini kan masih ada kekurangan. Kita ini kan mungkin misalnya dalam pekerjaan kita kadang-kala kan kita kita mungkin sering pulang rumah, kita sering sering ada hal-hal yang mungkin hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak jelas, maka lebih baik berlebihan kepada negara, tapi jangan berlebihan ke kita ya. Kadang kan orang berpikir demikian ya, maka ini yang kita harus rubah ya, supaya apa? Harta yang kita dapatkan benar-benar harta yang berkah ya, benar-benar harta yang menyelamatkan kita. Apalah artinya harta yang banyak tapi masalah demi masalah datang silih berganti membuat kita tidak nyaman. Apalah artinya uang yang banyak, hidup di rumah yang besar seperti istana ya, punya mobil yang besar juga ya, tapi apa? Tapi tiap kali patroli lewat dia tako, jangan patroli datang kamar jemput sama saya. Karena apa? Karena dia merasa tidak nyaman, dia merasa uang yang dia dapatkan uang yang tidak berkah. Ya, jadi mobil besar ini bukan maksudnya besar dan mewah begitu. Jangan sampai lu bikin mobil besar trek. Baik para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian berbohong. Berbohong ini artinya ada hal-hal kecil yang kita anggap hanya sebuah permainan atau guyon, seperti halnya berbohong kepada anak-anak kita. Misalnya ketika menidurkan anak, kemudian hey pikasan di luar kan ada obat di situ yang jaga pici-pici orang pelihara. Padahal tidak ada, hanya ingin menidurkan anak kita supaya masuk kamar dalam karung untuk cepat tidur. Ini bagaimana ini Ustaz? Ini mungkin sebenarnya ini hal yang tidak dibolehkan dalam Islam, dan jangan sampai kita mendidik anak kita menjadi juga pembohong ya. Usahakan kalau kita jujur saja, kalau suruh kasih tidur sama dia kasih tidur. Kita bagaimana caranya, jangan sampai kita berbohong, jangan sampai. Kadang juga ada ketika anak jatuh ya, anak jatuh kursi yang dipukul, nakal kursi ya. Secara tidak langsung kita mendidik anak kita itu egoistis ya. Kita mendidik anak kita itu tidak mengakui kesalahan. Dia yang salah, dia yang jatuh, baru kursi yang tidak salah. Itu secara tidak langsung kita mendidik anak kita tidak pernah merasa bersalah, tapi kita mendidik anak kita merasa benar terus ya. Jadi kalau dia jatuh, itu nakal kasana, itu DP akibat dari nakal. Jadi kita didik seperti itu supaya dia tahu bahwa hal ini adalah hal yang salah, harus ditinggalkan ya. Tapi kalau kita pukul itu kursi, nakal ini kursi ya, kenapa bakas jatuh sama tiada ya? Dia menganggap dia benar, dia dibela, padahal dia pada posisi yang salah, dia yang nakal sebenarnya ya. Dia sehingga walaupun dia dalam posisi yang salah,
dia merasa dibela terus. Ya, bisa juga ada juga yang lain justru menyalahkan orang lain. Misalnya tipe Ustadz anak adalah lari, kemudian tabanting, baru saya ada ke sana. Ngana Pak Bali ya, awas ngana gara-gara pol dia Bali ya. Padahal tidak ada hubungan dengan saya. Saya datang ke sana cuma seperti Ustadz. Tiba-tiba saya disalahkan. Hanya untuk menghibur anak kecil ini. Siapa yang bagara patinun di Bali? Ini pembohongan juga pada anak ya. Ya. Seakan-akan Memang anak itu tidak mau merasa disalahkan ya. Dan begitu akan terdidik mental yang merasa benar terus ya. Dia tidak pernah mau memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi usahakan kita mendidik anak kita memang petarung sejati. Kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar. Ya, hadapi yang di hadapan mata. Jangan salah mengaku benar. Ya, ini yang keliru sehingga dia susah untuk dinasihati. Kalau sudah salah merasa benar, ini yang akan susah dinasihati. Besar nanti dia ketika dia melakukan kesalahan, dia merasa benar terus. Dia tidak pernah merasa kesalahan. Kalau kapan seseorang masih merasa bersalah, kapan seseorang dia merasa banyak kekurangan, pasti dia akan senantiasa memperbaiki dirinya. Nah, ada pertanyaan kemarin, misalnya Ustadz, saya disuruh beli kue. Ya. Pati kuni. Ya. 5 beli dulu kue pati kuning Ya. Sudah saya sepigi. Ternyata tikuni ini terlalu jauh. Ya. Saya mau beli pati tengah. Kan di tengah ada di tengah-tengah kan. Tohungnya di tengah beli kan sama di tengah juga ada tohungnya. Jadi saya susing ke pati tengah, saya beli kue pati tengah. So tidak pergi pati kuning karena terlalu jauh. Saya pulang. Baru pas di rumah sembah buka, mama datanya, Uti ada beli mana itu kue? Pati kuning. Sudah saya beli sama kan, nanti ada komplain. Nah ini apakah dapat dosa saya ini Ustaz? Oh jelas berbohong itu. Berbohong ya. Berbohong. Dan ini mengurangi pahala puasa atau bisa sebagian para ulama mengatakan membatalkan puasa. Ya, sebagian para ulama mengatakan mengurangi pahala puasa. Ya, ini kita mesti hati-hati. Ya, jangan sampai kita berpuasa, kita berharap dapat pahala yang banyak tapi zong. Ya, kita malah justru atau kita berharap kita sementara puasa padahal sudah batal puasa kita. Karena kita itu sebagaimana yang Tibali sering katakan, jangan sampai kita berpuasa ini hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi berbohong ini kita mesti hati-hati. Karena bisa saja membatalkan puasa kita. Kita tidak tahu. Makanya mungkin puasa ini 30 hari kita melaksanakannya ini untuk menjadi latihan, training buat kita untuk selanjutnya di bulan-bulan yang lain kita bisa aplikasikan bahwa kita tidak bisa berbohong. Karena berbohong ini justru dengan kita jujur, tapi Ustadz banyak yang mengatakan kalau kita jujur dalam soal keluarga pasti akan menyebabkan pertikaian. Oh tidak, didik keluarga kita itu dengan kejujuran. Kita sampaikan, hargai kejujuran kita. Kejujuran itu mahal. Kejujuran mahal. Orang bahugel itu kenapa dia bahugel? Karena dia tidak jujur. Dan istrinya mengajak dia, menekan terus dia sehingga dia bahugel. Ya, makanya kenapa itu? Mohon maaf, beberapa laki-laki itu banyak bahugel. Karena apa? Istrinya di rumah mungkin menekan dia, sehingga dia mencari gebetan di luar. Jadi usahakan para istri, hargailah bahwa suami kita dalam keadaan jujur. Kalau jujur berarti dia ada biasa-biasa saja ya. Dia tidak pernah menutupi segala macam hal-hal di belakang yang tidak diketahui oleh istrinya ya. Jadi kalau ditekan-tekan terus, dimarah-marah terus, pasti suaminya itu karena sudah ketakutan pasti dia akan berbohong. Karena apa? Karena sudah ketakutan sama, jangan sampai kita ini marah kamari. Sudah berbohong juga kalau begitu. Ya, secara tidak langsung istrinya mengajak suaminya untuk berbohong. Ya, jadi usahakan kalau orang jujur, dia walaupun ada yang pahit mungkin, yang istri mungkin tidak bisa terima, tapi yang paling penting plusnya itu yang harus diterima apa? Suaminya jujur. Kalau jujur, alhamdulillah, berarti dia jujur. Daripada dia bermain di belakang, ya, dan tiba-tiba menyakitkan, ya, pilih yang mana. Tapi kalau sudah sakit di depan kan aman, ya, karena dia sudah jujur. Jujur tapi menyakitkan. Berbohong tapi menyenangkan. Lolo ti Ustaz. Mau ngakal tapi mau sanang intima itu. Daripada jujur, bombek yang sakit hati pada dia. Misalnya mamna ada pesta, buka ada NTP baju ini, padahal menurut Li Ustadz tidak gagak ini cuman karena supaya tim itu senang, gembira bersama-sama. Nah ini bagaimana ini Ustadz? Suatu ketika ada sahabat Nabi yang diberikan nasihat oleh Rasulullah apa? Di antaranya apa?
an taqulal haqqa walau kana murran. Engkau berkata yang benar walaupun itu pahit. Ya. Jadi jujur walaupun menyakitkan hati, tidak gagah ini, tidak gagah. Sudah bilang tidak gagah. Daripada bilang gagah sekali ngana ini gagah. Padahal memang kampehe kea. Ya, muleto. Jadi mendingan bilang tidak gagah. Ya, daripada orang lain yang menilai tidak gagah kan, mendingan orang yang masih satu rumah dengan kita, pasangan hidup kita, kan lebih enak. Ya, daripada orang yang tidak gagah di penampilan ini, ya kan akan membuat juga tidak bagus, dan yang akan malu juga pasangan kita, suami kita. Ya, jadi usahakan kalau dia jujur, ya jujur itu apa adanya, bukan ada apanya. Ya, jadi usahakan. Ada juga mungkin hal-hal lain yang mungkin kita harus mengkiaskan, misalnya dalam sisi makanan. Jadi masa dari pagi sampai siap-siap semua, kemudian kita jujur bahwa tipe makanan ini tidak enak. Nah, ini bagaimana ya Ustaz, sampai dia tersakiti, merasa kasih siap dari jam 3 ini semua, kemudian tiba pas mau buka tidak enak karena kejujuran itu. Nah, ini bagaimana ini? Begini, makanya kalau sebelum memasak itu usahakan ditanya menu sama suami, ya menu apa yang disukai oleh suami, supaya tidak mubazir. Ini makanan loh, ya dimasak kemudian tidak dimakan, coba mubazir itu. Ya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, istri saya biasa kalau memasak dia tanya makan apa hari ini. Ya dia tanya sama saya dulu. Karena apa? Dia tahu kalau saya tidak suka saya tidak mau makan. Ya jadi dan akhirnya jadi mubazir, dan atau kalau bukan mubazir dia sendiri yang kasih habis itu karena boleh peselera itu. Ya jadi usahakan kalau mau memasak itu usahakan tanya sama suami selera apa yang dia suka. Ya kalau selera sama, alhamdulillah cepat habis itu makanan. Tapi kalau selera berbeda, berarti bikin 2 menu. Ya istrinya punya 1 menu, suaminya punya 1 menu. Iya. Tapi biasanya juga istri saya tidak aku tanya Ustaz. Podong kau mahintu olehmu dia utu bolati. Bolong kau hintu ton lala utu dulu meja mesti alolo. Dia mau hintu abdi mau makan apa hari ini. Tubuh Allah hilal mana doi kalau misalnya mau pilih makanan. Nah, dia istri mana doi. Nah, jadi apa yang ada di atasnya makan. Ya, gitu. Ya. Tidak apa-apa kalau begitu, yang penting memang kalaupun menu apa adanya, usahakan juga rempah-rempahnya juga jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai garam, jangan sampai juga kelebihan manisnya. Ya, usahakan ya menunya pas-pas. Ya, tidak ada kelebihan rempah-rempah. Nah, ini bagaimana dengan yang sempat juga pertanyaan, bagaimana dengan orang ibu rumah tangga? Nah, ada kekhawatiran ketika nanti bagaram, nanti kemanisan, kemudian pada saat mau buka itu dia jaga rasa. Yang sampai mau. Nah, kalau berasa tidak apa-apa, yang penting ini jangan dia telan. Ya. Oh, cuma sampai di wirid. Iya, yang penting jangan dia telan. Kan itu juga itu lebih bagus supaya apa? Jangan sampai mubazir. Kembali lagi mubazir. Kalau misalnya bagaram, orang tidak makan itu. Kalau makan jus sendiri itu cuma raba-raba boleh Ustaz ya. Ya, boleh, tidak apa-apa. Hanya untuk merasa. Tapi kalau misalnya masih ada ya wanita haid yang suruh rasa akan, suruh rasa sama wanita haid. Atau ada anak-anak. Ada anak-anak, suruh rasa sama anak-anak. Jadi kalau anak-anak bisa saja dia berakal. Sebanyak sekali garam ini padahal tidak ada garam. Atau tidak kita kalau misalnya mencicipi minuman ini sebanyak manisnya atau bagaimana, tidak boleh langsung ambil 1 gelas, mau coba 1 gelas. Baik mendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang berbohong ini kita mesti waspada, hati-hati, karena memang dari para ulama saja ada yang mengatakan bisa mengurangi pahala puasa, ada yang justru memvonis membatalkan puasa. Ya. Apalagi sampai kita berjanji. Ya. Berjanji misalnya saya akan memberikan zakat fitrah pakai ini sana ini. Nah, tiba saatnya babale. Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Ya, ini jelas berbohong. Ya. Kalau dia sudah berjanji, tidak ada yang tahu, cuma dalam hati. Oh, kalau dalam hati tidak jadi masalah. Tapi kalau dia sudah berjanji sama orangnya langsung, nanti kita zakat fitrah kita kasih ente ya. Baru tiba saatnya dia babale. Nah, ini jelas dia sudah berbohong. Ya, sudah berbohong. Jadi memang berbohong ini banyak di setiap apalagi dalam hal permainan.
Hipito domino kan kali ya uti Ustaz. Itu itu udah mau kali ya kan, supaya tim hula terus sih. Jadi memang mau kali ya. Ini bagaimana Ustaz ya? Kalau itu kan permainan. Ya. Kalau permainan dan itu kan malam hari. Kalau bermain siang itu jadi masalah lagi. Itu berbohong kan. Itu trik-trik. Bersaing trik. Bersaing trik dan bersaing kelicikan. Ya, baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbohong. Bagaimana dengan orang tua? Misalnya kita yang sementara merawat orang tua. Yeah. Nah, kita mengatakan kepada orang tua kita, wanu dia mau ngati mama, mau tapi tinggi ailati ya. Padahal kan dia memang takut dengan suntik misalnya orang tua ini, supaya dia mau makan. Kita takuti dengan disuntik. Supaya ini orang tua kita mau makan kasih. Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Ya, kalau seperti ini mungkin dia kembali kepada anak-anak. Ini kan saya rasa ini bukan termasuk kebohongan yang inti yang terlarang, karena ini untuk tujuan kebaikan untuk dia. Ya, tujuan kebaikan. Berarti ada bohong yang tujuannya kebaikan boleh. Ya. Dan 3 hal itu ya. Berbohong untuk menyenangkan istrinya, ya. Berbohong untuk juga untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Seperti pernah di zaman Nabi ada sahabat yang dikejar. Dikejar. Itu yang sahabat yang dikejar itu lewat pas sama Nabi, taks. Ya, baru karena lewat dia bersembunyi. Nah, Nabi pindah tampak. Ya, Nabi pindah tampak, baru orang yang bekejar ini datang kemari. Kamu lihat si fulan lewat di sini. Nah, Nabi bilang, sejak saya di sini, saya tidak melihat orang itu. Betul, tidak berbohong dia, karena Nabi sudah pindah tampak. Ya. Jadi Nabi tidak berbohong. Sejak saya di sini, saya tidak pernah melihat orang itu lewat. Oh ya, begitu. Nah, yang ketiga Ustadz, di antaranya juga menyenangkan orang tua. Ya, berbohong untuk menyenangkan orang tua, dan ini hal bukan atau berbohong untuk mendamaikan orang yang bertikai. Gitu. Jangan sampai berbohong sama dengan ada iklan di Cahaya FM. Dia datanya peti Ustadz, ini meneteskan air mata ini mau bikin batal puasa. Kemudian itu Ustadz bilang, dia jawab, oh tidak membatalkan puasa. Kia paling bisa menetes air mata. Tadi pagi saya ada makan coto yang pedis sekali, jadi sampai saya menangis. Bau coto itu yang bikin batal puasa. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hindari sekali lagi berbohong yang kalau untuk menyelamatkan orang lain bisa Ustaz, mendamaikan orang yang bertikai. Kita bahkan bisa memperoleh pahala ketika kita mendamaikan orang yang bertikai dengan cara berbohong, Ustaz. Ya, karena tujuan kita untuk mendamaikan. Tujuan kita untuk mendamaikan, jelas mendamaikan itu dalam artian kalau dia kasih celah ini si A, kita bilang, tidak ada, dia bilang ini bagus, padahal memang dia celah. Dia maki habis-habisan, ya. Tapi karena kita ingin berdamai, tidak ada dia bicara begitu, dia puji-puji terus ente apa semua. Benar. Hal seperti itu kan sehari-hari kan seperti itu kita dengar bahwa ada yang bercerita jelek tentang saya, dan kemudian ada yang mengatakan, "Ndein tua mau di Bali tak ludung helo hilau." Dia datang ke pas saya, dia tanya, apakah benar Bali dapat dengar seperti ini? Dia bilang, saya tidak dengar. Boleh seperti itu, Ustaz? Boleh, tapi alangkah bagusnya. Dia ada puji-puji ente, dia ada. Kalau dia datang kamar saya jujur, kemudian mereka bakal layu Ustaz gara-gara itu. Bisa, itu kan jadi adu domba toh. Iya benar itu, dia bilang begitu pakana. Jadi adu domba itu Ustaz. Jujur yang hanya bisa mencelakai. Jadi memang kita harus pilih mana berbohong yang bisa melindungi orang lain, berbohong kemudian menyelamatkan orang lain, berbohong untuk memuji istri. Bahkan ini memuji istri juga boleh Ustaz ya. Jadi untuk menyenangkan dia supaya dia tidak kecewa, karena memang istri ini butuh dipuji-puji juga. Karena kalau misalnya kita orang jujur, bahkan dia jadi kecewa juga. Dia romantis sadiki. Selamat pagi cantik, gitu kan, pagi-pagi dupem kamar cantik. Padahal ada masih lo wahor. Baik, kita demikian dulu pembahasan kita Ustadz. Sekarang sudah memasuki setengah
jam kita berbincang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah hari yang ke-23. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melengkapi semua amalan-amalan kita dengan berbagai macam usaha para pendengar untuk bisa mengisi bulan suci Ramadan. Tafadhal Ustaz. Oke, terakhir kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.